Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Ristaningsih, Fikriye, Arya Triyuda, Viola Dinda, dan Muhammad Rizal Fiti akan mempresentasikan hasil review jurnal yang telah kami lakukan. Untuk jurnal yang kami gunakan yaitu jurnal dari Fauladi Dorhani et al. 2020, Biochar Manure and Superabsorbent Increase Weight Yield and Salt Distribution in a Saline Sorting Soil Agronomy Journal. Pendahuluan. Salinisasi dan solidifikasi tanah dapat menyebabkan penurunan kualitas tanah dan berpengaruh terhadap produktivitas tanaman. Masalah ini dapat diperbaiki dengan menggunakan amandemen organik seperti kotoran hewan, sisa pertanian, limbah hijau, biochar, dan amandemen anorganik berupa gypsum, zeolit, klinoptioloid, super penyerap. Penggunaan biochar dapat membuat tanaman menjadi lebih toleran terhadap tanah salin dan bisa menurunkan sekaman salinitas tanah. Kombinasi biochar dengan pupuk kandang mampu meningkatkan Ca2+. Komponen pertumbuhan dan hasil gandum yang dipengaruhi oleh amandemen tanah. Untuk yang pertama yaitu tinggi tanaman. Untuk LF15 dan LF30 memiliki pengaruh beda tidak nyata untuk perlakuan kontrol biochar plus manure cow, zeolit, dan CaCl2, dan memiliki pengaruh tidak berbeda nyata pada penggunaan biochar. Selanjutnya untuk panjang paku memiliki pengaruh berbeda tidak nyata untuk kontrol zeolit plus CaCl2 dan memiliki pengaruh tidak berbeda nyata pada biochar plus manure. Terus untuk SA selanjutnya yaitu untuk penutup tanah. Untuk penutup tanah memiliki pengaruh berbeda tidak nyata untuk perlakuan kontrol biochar plus manure. Lalu untuk pengaruh tidak berbeda nyata untuk perlakuan zeolit plus CaCl2 dan memiliki pengaruh beda nyata untuk perlakuan SA. Selanjutnya untuk berat jerami kering. Untuk berat jerami kering memiliki pengaruh berbeda tidak nyata untuk semua perlakuan. Dan untuk hasil biji juga memiliki pengaruh berbeda tidak nyata untuk semua perlakuan. Dan untuk hasil 1000 butir memiliki pengaruh tidak berbeda nyata untuk semua perlakuan. Baik, selanjutnya yakni pengaruh perlakuan terhadap konsentrasi ion jerami gandum. Di mana dari hasil yang telah dipaparkan pada tabel 4 yakni dapat disimpulkan pertama, LF mempengaruhi konsentrasi ion kecuali rasio Mg2+ dan Na+ atau K+. Selain itu, interaksi antara LF dan jenis amandemen mempengaruhi konsentrasi ion. Yang kedua, yakni perbandingan antara amandemen menunjukkan bahwa konsentrasi Ca2+ dan Mg2+ berkurang pada perlakuan B, BM, dan SA dibandingkan dengan perlakuan CT. Yang ketiga, yakni konsentrasi Na+ mengikuti urutan ZC lebih besar dari CT, B, SA, dan BM. Yang keempat, yakni sehubungan dengan perlakuan CT, perlakuan BM mengurangi Na+ sebesar 39%, sedangkan perlakuan CT, ZC meningkatkan Na sebesar 11%. Poin kelima, dibandingkan dengan perlakuan CT, konsentrasi K+ meningkat sebesar 44% setelah amandemen dengan SA dan menurun sebesar 10% pada perlakuan ZC. Yang keenam yakni efek amandemen organik pada K+ berada di antara efek SA dan ZC yang dijelaskan di atas. Yang ketujuh, amandemen SA dan organik mengurangi cekaman salinitas dengan menurunkan rasio Na+ dan K+ dalam jerami gandum dibandingkan dengan kontrol, yakni P kurang dari 0,05. Dengan meningkatnya LF, jerami Na+ atau K+ diharapkan meningkatkan untuk perlakuan B dan CT, tetapi perbedaan antara LF tidak signifikan. Poin terakhir yakni poin 8, ketika biochar dikombinasikan dengan pupuk kandang atau BM, ada kecenderungan peningkatan konsentrasi K+ dan penurunan konsentrasi Na+, dan rasio Na+ atau K+ dibandingkan dengan biochar. Selanjutnya yakni sifat kimia tanah dalam profil, di mana amandemen mempengaruhi P kurang dari 0,05 semua sifat kimia.
Fraksi pelindian dan interaksinya dengan amandemen tidak mempengaruhi OM, pH, K+, dan Ca2+ dalam profil tanah. Selanjutnya yakni dalam sifat kimia tanah dalam profil terdapat ada ECE dan SAR dalam profil. Di mana dari grafik ini untuk poin A yaitu ada redistribusi dan B konduktivitas listrik dan absorpsi natrium dan profil untuk interaksi amandemen yakni ada CT, B, BM, ZC, dan SA dan fraksi pelindian 15 dan 30%. Huruf berbeda pada diagram menunjukkan perbedaan signifikan yakni P kurang dari 0,05 uji LSD terus CT kontrol tanpa amandemen, B biochar, BM biochar plus kotoran sapi, ZC zeolit dimodifikasi dengan CaCl2, SA penyerapan super atau stock. Di mana dari diagram tersebut terdapat beberapa poin, yakni pertama efek berbagai perubahan LF dan kedalaman tanah ECE dan SAR saat panen dapat dilihat pada gambar. Yang kedua, yakni nilai ECE berbeda di antara perubahan. ECE terendah diamati pada tanah yang diubah B, yakni ZC lebih besar dari BM, SA, CT, dan B. Selanjutnya, poin ketiga yakni LF mempengaruhi ECE pada sebagian besar perlakuan, hanya untuk lapisan pertama. Yang keempat yakni penerapan amandemen ZC menghasilkan peningkatan ECE sebesar 35% dibandingkan CT pada lapisan pertama untuk 15-30 dan 30-45 cm. Yang kelima yakni perlakuan B memiliki ECE lebih rendah dibandingkan perlakuan CT untuk lapisan 30-45 cm. Poin terakhir yakni poin ke-6 yaitu amandemen SA menurunkan ECE dibandingkan perlakuan CT. Baik, selanjutnya adalah kandungan bahan organik dalam profil tanah. Untuk lapisan pertama dengan kedalaman 0 sampai 15 cm pada amandemen B, BM, dan SA meningkatkan kandungan bahan organik dibandingkan dengan kontrol dengan P kurang dari 0,05. Kandungan bahan organik tanah mengikuti urutan BM lebih besar dari B, B lebih besar dari SA, SA lebih besar dari ZC, dan ZC lebih besar dari CT. Untuk kandungan bahan organik berkisar dari 58,3 sampai 155,7 gram per kilogram, masing-masing dalam tanah amandemen CT dan BM di bawah LF 15. Selanjutnya, terdapat pH tanah dalam profil tanah. pH tanah dipengaruhi oleh amandemen. pH mengikuti urutan B lebih besar dari BM, BM lebih besar dari CT, dan CT lebih besar dari SA, dan SA lebih besar dari ZC. Yang mana LF dan interaksi antara amandemen dan LF tidak mempengaruhi pH pada ketiga lapisan tanah. pH lapisan pertama lebih tinggi dari lapisan kedua untuk perlakuan CT, B, dan BM, dan sebaliknya pada perlakuan ZC dan SA. pH amandemen organik B dan BM lebih tinggi daripada amandemen anorganik yakni ZC dan SA dan kontrol. Setelah panen, tingkat pH lebih tinggi untuk pelindian 2, PF, dan mendekati netral. Ya, kemudian di sini ada kation bivalen atau Ca2+ dan Mg2+. Untuk lapisan pertama, konsentrasi dari Mg2+ dan Ca2+ dipengaruhi oleh amandemen. Konsentrasi dari Ca2+ ini mengikuti urutan B, biosar itu lebih besar dari biosar plus manure atau kotoran sapi. Kemudian kotoran sapi ini lebih besar dari superabsorban, kemudian superabsorban lebih besar dari zeolit CaCl, kemudian zeolit lebih besar dari kontrol. Konsentrasi dari Mg2+ mengikuti urutan ZC lebih besar dari B, B lebih besar dari CT, dan CT lebih besar dari SA, kemudian SA lebih besar dari BM. Konsentrasi dari Mg2+ tertinggi diperoleh pada tanah amandemen B dengan LF 15.
Demikian pula pada nilai Ca2+ berkisar antara 36,13 dan 47,67 untuk tanah amandemen, kontrol, dan biochar dengan LF15. Kemudian rasio dari Mg12 atau Ca2+ ini dipengaruhi oleh amandemen. Rasio Mg12 atau Ca2+ mengikuti urutan ZC lebih besar dari CT, CT lebih besar dari B lebih besar dari BM, serta LF dan interaksi antara A dan L mempengaruhi Mg12 atau Ca2+. Ya, di sini masuk ke pembahasan mengenai komponen hasil dari jerami gandum. Konsentrasi K+ pada tumbuhan berperan penting untuk mengurangi cekaman garam. Mekanismenya itu Na+ diserap dari larutan tanah dan melepaskan unsur hara mineral seperti K+, Ca2+, Mg2+ ke dalam larutan tanah, yang akibatnya akan akumulasi dari Na+ ini menurun dalam jerami gandum dan pertumbuhan gandum akan meningkat. Murtaza 2017 menyelidiki bahwa efek penerapan nitrogen dan gipsum pada hasil panen padi dan gandum yang tumbuh di daerah tanah sodi garam. Gipsum yang diaplikasikan pada 50% dari kebutuhan gipsum pada umumnya menyebabkan peningkatan hasil panen dan efisiensi penggunaan nitrogen. Baik, selanjutnya di sini terdapat sifat kimia tanah dalam profil, yang mana tanah saling sodik dan memiliki konsentrasi Ca2+ yang lebih tinggi dibandingkan dengan kontrol dan Zc yang memungkinkan untuk mendukung infiltrasi air dan memfasilitasi routing dan meningkatkan pencucian garam. Ya, untuk penutup, yaitu alasan utama peningkatan hasil adalah perbaikan sifat fisik tanah, pengurangan Na+, peningkatan K+, dan retensi air. Konduktivitas listrik sangat menurun setelah penambahan biochar. Terjadi peningkatan K+ tanah dan penurunan rasio Na+ per K+ pada perlakuan SA, B, dan BM dibandingkan dengan kontrol. Hasil penelitian menunjukkan bahwa B, BM, dan SA adalah tambahan yang cocok untuk meningkatkan hasil gandum dengan memperbaiki kondisi tanah dan mengurangi akumulasi garam dan ion beracun pada tanaman. Ya, mungkin itu saja dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.